Wakil Bupati yang akan dilantik, disilahkan untuk memasuki tempat acara. Diawali oleh Bupati Lebong dan Wakil Bupati Lebong. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati Kepayang terpilih. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati Seluma terpilih. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong terpilih. Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara terpilih. Bupati dan Wakil Bupati Muko-Muko terpilih. Dan terakhir, Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terpilih.
Gubernur Bengkulu tiba di tempat acara. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Upacara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati seprovinsi Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024 oleh Gubernur Bengkulu, Jumat 26 Februari 2021 dimulai. Pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.17 garis datar 364 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.17 garis datar 357 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Bengkulu. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.17 garis datar 357 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Bengkulu. Kesatu, mengubah lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.17 garis datar 357 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Bengkulu dengan menambahkan nama kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Bengkulu yang telah sesuai dengan putusan penetapan Mahkamah Konstitusi. Kedua dan seterusnya sampai dengan ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku. A. Disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini. B. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.17 tahun 2021. Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.17 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Bengkulu. Kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Bengkulu. Nomor 1. Nama Kopli Ansori, jabatan Bupati Kabupaten Lebong. Dr. Andes Fahru Rozi MPD, jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lebong. 2. Dr. Andes Samsul Effendi MM, jabatan Bupati Kabupaten Rejang Lebong. Hendra Wahyudiansyah, jabatan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong. 3. Insinyur Haji Mian, jabatan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara. Ari Septia Adinata SEMAP, jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara. 4. Haji Safwan SEMMAK CACPA, jabatan Bupati Kabupaten Mukomuko. Wasri, jabatan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko. 5. Dr. Insinyur Hidayatullah Syahid MM, jabatan Bupati Kabupaten Kepahyang. Haji Zurdinata SIP, jabatan Wakil Bupati Kabupaten Kepahyang. 6. Erwin Octavian SE, jabatan Bupati Kabupaten Seluma. Dr. Andes Gustianto, jabatan Wakil Bupati Kabupaten Seluma. 7. Gusnan Mulyadi SEMM, jabatan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan. Haji Rifai Esos, jabatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Persiapan pelantikan. Rohaniwan disilahkan menempatkan diri. Pengucapan sumpah janji jabatan. Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudari untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai bupati. Sebagai bupati. Sebagai wakil bupati. Sebagai wakil bupati. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti
serta berbakti kepada masyarakat kepada masyarakat, nusa dan bangsa. nusa dan bangsa. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara, sumpah janji jabatan dan fakta integritas diawali oleh Bupati Lebong. Wakil Bupati Lebong. Bupati Kepayang. Wakil Bupati Kepayang. Bupati Seluma. Wakil Bupati Seluma.
Bupati Rejang Lebong. Wakil Bupati Rejang Lebong. Bupati Bengkulu Utara. Wakil Bupati Bengkulu Utara. Bupati Mukomuko. Wakil Bupati Mukomuko.
Bupati Bengkulu Selatan. Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Bengkulu. Yang terhormat Gubernur Bengkulu disilakan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala.
atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Jumat, tanggal 26 Februari 2021, saya Gubernur Bengkulu dengan resmi melantik Saudara Kopli Ansori sebagai Bupati Lebong, Saudara Dr. Andes Faro Rozi, MPD, sebagai Wakil Bupati Lebong, Saudara Dr. Insinyur Hidayatullah Sahid, Magister Manajemen, sebagai Bupati Kepahyang, Saudara Haji Zurdinata SIP, sebagai Wakil Bupati Kepahyang, Saudara Erwin Octavian Sarjana Ekonomi, sebagai Bupati Seluma, Saudara Dr. Andes Gustianto, sebagai Wakil Bupati Seluma, Saudara Dr. Andes Samsul Effendi Magister Manajemen, sebagai Bupati Rejang Lebong, Saudara Hendra Wahyudiansah, sebagai Wakil Bupati Rejang Lebong, Saudara Insinyur Haji Mian, sebagai Bupati Bengkulu Utara, Saudara Ari Septian Adinata, SEMAP, sebagai Wakil Bupati Bengkulu Utara, Saudara Haji Sapuan SEMMAK CACPA, sebagai Bupati Mukomuko, Saudari Wasri, sebagai Wakil Bupati Mukomuko, Saudara Gusnan Mulyadi SEMM, sebagai Bupati Bengkulu Selatan, dan Saudara Haji Rifai Esos, sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.17 garis datar 364 tahun 2021 tertanggal 23 Februari 2021. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, cap ditandatangani. Sambutan Gubernur Bengkulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Rohidin Mersyah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Saudara Robert Simbolon, mantan pejabat Gubernur Bengkulu beserta istri. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu. Hadir juga langsung di tengah-tengah kita sekalian anggota DPR RI, Dapil Bengkulu dari Praksai Partai Golkar, Bapak Muhammad Soleh. Para bupati, wakil bupati yang baru saja kita saksikan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpahnya. Wali kota dan wakil wali kota Bengkulu atau yang mewakili. Bupati dan wakil bupati Bengkulu Tengah. Unsur Porkopinda, Kabupaten Kota, seprovinsi Bengkulu. Unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kota, seprovinsi Bengkulu. Sekretaris Daerah, para asisten pimpinan UPD, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta seprovinsi Bengkulu, Bapak Ibu hadirin sekalian, para undangan yang berbahagia. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan pagi ini, pertama saya mengajak dan mengingatkan kita sekalian, mari kita untuk tidak henti-hentinya selalu bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir di Balai Raya Semarak Bengkulu dalam rangka prosesi pelantikan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan yang sangat baik ini ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih. Pertama kepada penyelenggara Pemilu Kada, KPU, Bawaslu secara berjenjang, TNI Polri, tokoh masyarakat, alim ulama,
jajaran aparatur sipil negara, teman-teman media pers, NGO, para mahasiswa anak muda Bengkulu, masyarakat Bengkulu yang saya cintai, yang sudah berperan berkontribusi aktif sehingga pelaksanaan pemilu kada di Bengkulu dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh dengan nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya hal yang kedua tentunya saya sampaikan adalah ucapan selamat kepada Bapak Ibu, Bupati, Wakil Bupati, yang baru saja kita kukuhkan dan diambil sumpahnya. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, kepala daerah itu bertugas sebagai pimpinan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat, dan bersama-sama dengan DPRD untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Tugas ini Bapak Ibu hadirin sekalian tentu tidak ringan, tapi sungguh akan sangat mudah dilaksanakan kalau ada sinergitas, kalau ada kekompakan, dan bersatunya semua elemen masyarakat. Dan lebih dari itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mampu mengelola jajaran ASN, karena aparatur sipil negara adalah motor penggerak utama agar fungsi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dapat berjalan dengan baik. Maka menjadi sebuah keharusan sekali lagi, pengelolaan aparatur sipil negara secara profesional, penerapan reward and punishment dengan benar, sehingga sekali lagi fungsi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang itu dapat dijalankan dengan baik. Dan di dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, Bapak Ibu sekalian, harus selalu kita mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, prinsip-prinsip transparansi, yang memang di era sekarang hal itu sudah menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan. Selanjutnya hal yang ketiga yang saya sampaikan adalah ucapan selamat kepada Bupati, Wakil Bupati. Selamat menjalankan tugas. Pelantikan pengambilan sumpah pada hari ini adalah titik agenda terakhir dari kegiatan pemilu kada. Semuanya sudah selesai. Bapak Ibu sekalian akan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten masing-masing. Rangkul kawan-kawan kita yang ikut berkompetisi dalam pemilu kada yang lalu. Dan tentu teman-teman kita yang belum berhasil, mereka juga harus mengakui atas kemenangan ini dan memberikan dukungan yang penuh, agar sekali lagi apa yang sudah diagendakan dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih. Ini kepada Bupati dan Wakil Bupati di Bengkulu Selatan, Seluma, Kepahyang, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, dan Mukomuko, yang sudah dapat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya pada periode 2016-2021. Saya yakin betul Bapak Ibu sekalian sudah mencurahkan segala pemikiran dan tenaga yang luar biasa untuk ikut secara bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini. Terakhir Bapak Ibu sekalian, pesan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden ketika kemarin saya bersama Wakil Gubernur dilantik di Istana Negara, beliau menyampaikan salam kepada Bupati, Wakil Bupati yang dilantik pada hari ini beserta seluruh masyarakat Bengkulu dan jajaran Prokopinda Provinsi Bengkulu. Beliau berpesan, di era pandemi COVID-19 sekarang, hanya satu yang dibutuhkan adalah kekompakan dan semangat kerja yang tidak boleh kendor, agar wabah ini dapat kita lalui dengan baik dan kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan sosial kemasyarakatan pun secara perlahan-lahan dapat kita lakukan kembali sebagaimana sedia kala. Sekali lagi beliau menyampaikan dukungan penuh terhadap apa yang kita agendakan selama 5 tahun atau 4 tahun ke depan untuk secara bersama-sama kita membangun Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini. Saya sebagai Gubernur bersama Pak Rodonsah berharap betul sinergitas, dukungan kebersamaan dari Bupati, Wakil Bupati yang baru saja dilantik dan dikukuhkan serta diambil sumpah. Sekali lagi, kebersamaan dan sinergitas itulah
untuk sama-sama kita saling menguatkan. Agenda Provinsi Bengkulu sesungguhnya adalah agenda bersama dari 9 kabupaten 1 kota seprovinsi Bengkulu. Penterjemahannya nanti saya harap betul pimpinan UPD pada tingkat Provinsi Bengkulu harus bisa menjadi koordinator dari kegiatan sektoral yang ada di 9 kabupaten kota, 9 kabupaten 1 kota maksud saya, di wilayah kerja Provinsi Bengkulu. Mari kita songsong ya jabatan dengan periode yang akan datang secara bersama-sama untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan rakyat masyarakat Bengkulu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dedikasi dan semangat pengabdian. Itu semua Bapak sekalian akan mudah kita lakukan kalau kita jalankan dengan ikhlas, dengan penuh kesungguhan. Bapak Ibu hadirin sekalian, secara khusus terima kasih kepada penjabat Gubernur Bengkulu yang sudah mengantarkan sehingga terlaksananya prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberkahi dan meridhoi perjalanan hidup kita bersama. Demikian yang perlu dan dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya minta maaf. Kalau ada yang kurang pas, mohon kiranya untuk diikhlaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas selenggaranya acara pada hari ini, mari sejenak kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Haji Irawadi SAGMH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna as'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad Allahus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan karunia-Mu. Kami dapat bersama dalam pelantikan Bupati dan Wakil Bupati seprovinsi Bengkulu periode 2021-2024. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah ya Rabbana, kami sadar jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil. Oleh karena itu, berikanlah ya Allah kekuatan kepada Bupati dan Wakil Bupati seprovinsi Bengkulu untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Sehingga bermanfaat bagi kami, masyarakat Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu khususnya dan Republik Indonesia umumnya. Ya Allah ya Rahman, bimbing Bupati dan Wakil Bupati yang baru diambil sumpahnya untuk selalu jujur dalam bertutur, jujur dalam bekerja. Bimbing ya Allah mereka untuk mau dan mampu mengerahkan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Ya Allah ya Rabbana, pautkan hati Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang baru bersatu padu, saling asih dan saling asuh untuk kemajuan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengakhiri masa tugasnya beserta keluarga, berikan pahala yang besar atas segala pengabdian memimpin kabupaten yang diamanahkan kepadanya. Ya Allah ya Ghafur, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapak kami ya Allah, dosa para pemimpin kami, serta terimalah amal perjuangan kami. Kepadamu ya Allah kami mohon, kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, kabulkan pinta dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin serta undangan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara upacara pelantikan Bupati beserta Wakil Bupati seprovinsi Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024 selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat didahului oleh Gubernur Bengkulu dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, disilakan. Aduh serem Bang. Selamat juga Pak Gubernur. Sekaligus salam kenal Ibu. Ya, Bengkulu Selatan Ibu. Sekaligus salam kenal Pak. Ya. Selanjutnya mohon berkenan kesediaan kepada yang terhormat Gubernur Bengkulu untuk dapat berfoto bersama para bupati yang telah dilantik. Kepada Bapak para Bupati, kami persilakan langsung untuk menuju ruang konferensi pers. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Bengkulu untuk dapat berfoto bersama para Wakil Bupati terpilih. Disilakan. Dua-duanya udah.
Cek, 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 satu. Cek. Kepada seluruh para wakil bupati yang baru saja dilantik, kami persilakan untuk menuju ruang konferensi pers.